Halo Sobat Cek Faktait, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi faktual, analisis mendalam, dan klarifikasi berita seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan membahas isu panas yang ramai diperbincangkan di media sosial dan media berita nasional. Beberapa hari terakhir, kabar mengenai Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang sebelumnya menangani timnas Indonesia, menjadi sorotan utama. Beberapa media dan akun media sosial menyebut bahwa Kluivert ngamuk ketika mengetahui bahwa kontraknya akan dihentikan. Pertanyaannya, apakah kabar ini benar adanya? Apakah Kluivert benar-benar marah? Atau ini hanya rumor yang viral di media sosial? Di video kali ini, Cek Faktait akan mengupas tuntas fakta di balik kabar tersebut, menjelaskan kronologi, dan menganalisis dampak keputusan PSSI terhadap sepak bola nasional. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari tahun 2025. Namun, perjalanan Kluivert bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun, 2-3 melawan Arab Saudi dan 0-1 melawan Irak. Kekalahan ini menutup peluang Garuda tampil di ajang Piala Dunia dan memicu gelombang protes di media sosial. Tagar Kluivert menjadi trending, sementara supporter dan pengamat mempertanyakan arah program PSSI serta target yang dibebankan kepada pelatih Belanda itu. Spekulasi mengenai masa depan Kluivert kemudian memuncak. Rumor yang beredar menyebut bahwa saat mengetahui kemungkinan pemecatannya, Kluivert ngamuk dan marah. Video viral dan unggahan media sosial menambahkan bumbu dramatis pada cerita ini, seolah-olah Kluivert bereaksi emosional di hadapan staf dan pemain. Namun, setelah dilakukan penelusuran fakta, kabar ini ternyata tidak memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan pernyataan resmi PSSI, pengakhiran kerjasama dengan Kluivert dilakukan melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Tidak ada laporan resmi yang menyebut Kluivert melakukan aksi ngamuk atau marah di hadapan pihak PSSI maupun timnya. PSSI menekankan bahwa keputusan ini dilakukan secara profesional dan penuh rasa saling menghormati. Berikut kutipan pernyataan resmi PSSI. Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan. Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya. Dengan kata lain, kabar Kluivert ngamuk kemungkinan besar merupakan sensasi media sosial atau rumor yang dilebih-lebihkan, tanpa dasar fakta yang kuat. Video atau unggahan yang beredar sering menggunakan clickbait untuk menarik perhatian warganet, apalagi terkait isu panas seperti pemecatan pelatih timnas. Kekalahan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang memunculkan frustrasi di kalangan supporter dan media. Namun, mari kita lihat fakta secara objektif. Melawan Arab Saudi, Indonesia kalah tipis 2-3. Garuda sebenarnya tampil kompetitif, bahkan sempat unggul di babak kedua. Melawan Irak, Indonesia kalah 0-1 akibat gol tunggal di babak kedua. Meski kalah, penampilan pemain seperti Jay Idzes dan Rizky Ridho menunjukkan semangat juang tinggi. Spekulasi bahwa satu pemain atau pelatih menjadi biang kerok adalah pandangan subjektif. Mauricio Souze, pelatih Persija Jakarta, menekankan bahwa sepak bola adalah permainan tim, dan kesalahan satu orang tidak bisa dijadikan alasan tunggal atas kekalahan. Patrick Kluivert memiliki rekam jejak profesional yang panjang, baik sebagai pemain maupun pelatih. Sebagai pemain, ia pernah membela klub-klub top Eropa seperti Ajax, Barcelona, AC Milan, serta timnas Belanda. Sebagai pelatih, Kluivert dikenal disiplin, strategis, dan fokus pada pengembangan pemain muda. Reputasi profesional ini menunjukkan bahwa seorang pelatih sekelas Kluivert tidak akan bereaksi secara emosional di ruang publik hanya karena kontraknya dihentikan. Keputusan PSSI memang menutup kerjasama, tetapi dilakukan secara profesional, bukan karena pertengkaran atau omukan emosional. Meskipun Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, sorotan media internasional cukup positif.
Media China Sohu menyoroti keputusan kontroversial wasit Manning saat laga lawan Irak, bukan performa timnas Indonesia. Media Thailand memuji semangat bertanding Jay Itzes dan rekan-rekannya. Sorotan ini menunjukkan bahwa meski kalah, perjuangan timnas Indonesia tetap diapresiasi secara internasional. Patrick Kluivert sendiri memiliki rekam jejak profesional yang panjang, baik sebagai pemain maupun pelatih. Sebagai pemain, ia pernah membela klub-klub top Eropa seperti Ajax, Barcelona, dan AC Milan, serta timnas Belanda. Sebagai pelatih, Kluivert selalu mengedepankan disiplin, strategi, dan pengembangan pemain muda. Reputasi profesionalnya menunjukkan bahwa seorang pelatih sekelas Kluivert tidak akan bereaksi secara emosional di ruang publik hanya karena kontraknya dihentikan. Kekalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang memunculkan frustrasi di kalangan supporter dan media. Namun, langkah PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Kluivert merupakan bagian dari evaluasi objektif. Federasi menekankan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar reaksi emosional, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan sepak bola nasional jangka panjang. Selain itu, berita viral mengenai Kluivert ngamuk bisa menjadi pelajaran penting tentang literasi digital. Dalam dunia yang serba cepat seperti media sosial, video atau narasi bisa diedit atau dilebih-lebihkan sehingga tampak sensasional. Publik harus selalu memeriksa sumber asli, mengacu pada pernyataan resmi federasi, dan memahami konteks sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Banyak media internasional, termasuk dari Thailand dan China, menyoroti performa timnas Indonesia secara objektif, meski kalah. Media China menyoroti keputusan kontroversial wasit Manning saat laga lawan Irak, sedangkan media Thailand memberikan pujian atas semangat bertanding Jay Itzes dan rekan-rekannya. Sorotan ini menegaskan bahwa meski Indonesia gagal lolos, perjuangan tim meninggalkan kesan positif di mata internasional. Di sisi lain, PSSI juga memberikan apresiasi kepada Kluivert dan stafnya. Mereka menekankan bahwa dedikasi, komitmen, dan profesionalisme Kluivert selama menjabat sebagai pelatih timnas akan selalu dikenang. PSSI berharap keputusan ini tidak menimbulkan ketegangan dan menjadi momentum untuk membangun sistem kepelatihan yang lebih kuat dan terstruktur. Kejadian ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi pelatih asing di Indonesia. Adaptasi terhadap budaya, sistem kompetisi, karakter pemain, serta ekspektasi publik yang tinggi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelatih. Banyak pelatih asing yang gagal bukan karena ketidakmampuan teknis, tetapi karena tekanan yang kompleks dan tuntutan hasil instan. Seiring dengan berakhirnya masa kerja Kluivert, perhatian publik kini tertuju pada calon pelatih pengganti. Beberapa spekulasi menyebut kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong, sementara pengamat juga mendorong agar PSSI mencari sosok baru yang segar, bisa membangun tim dari awal, dan menyesuaikan filosofi permainan dengan karakter pemain Indonesia. Kasus ini membuka diskusi lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi pelatih asing di Indonesia. Faktor-faktor seperti adaptasi budaya, sistem kompetisi, karakter pemain, serta ekspektasi publik yang tinggi menjadi tantangan besar. Banyak pelatih asing gagal bukan karena ketidakmampuan teknis, tetapi karena tekanan kompleks dan tuntutan hasil instan. Selain itu, evaluasi ini juga relevan untuk sistem pengembangan pemain muda. Contohnya Timnas U17 Indonesia yang menunjukkan perkembangan positif menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Fokus pada regenerasi dan pembinaan jangka panjang menjadi kunci keberhasilan. Media sosial memang penuh opini, kritik, dan rumor. Unggahan yang menyebut Kluivert ngamuk menjadi viral karena sensasional, bukan faktual. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya literasi digital. Selalu periksa sumber resmi, bandingkan fakta, dan hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa kabar Patrick Kluivert ngamuk saat akan dipecat adalah hoaks atau rumor yang dilebih-lebihkan. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Kluivert secara profesional dan objektif melalui kesepakatan bersama demi kepentingan jangka panjang sepak bola nasional. Keputusan ini menjadi momentum bagi PSSI untuk mengevaluasi sistem kepelatihan, strategi, dan pembinaan pemain,
serta membuka peluang bagi sosok baru yang segar untuk membangun timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Itulah ulasan lengkap dari Cek Fakta mengenai kabar Patrick Kluivert ngamuk ketika mengetahui akan dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa kabar ini hanyalah rumor, sementara keputusan PSSI dilakukan secara profesional dan objektif. Sobat Cek Fakta, ingat selalu cek fakta sebelum percaya atau menyebarkan informasi. Jangan sampai kita terjebak hoaks atau rumor yang merugikan pihak tertentu dan memperkeruh suasana. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Dukungan kita terhadap sepak bola Indonesia harus cerdas, objektif, dan konstruktif. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.